Wih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Baston Hitam Channel. Oke teman-teman, gak panas ini. Oke, di video kali ini saya mau kasih tips, rekomendasi ya. Tips dan rekomendasi buat teman-teman yang mungkin mau rental mobil. Di sini nanti saya akan jelaskan tipsnya dan pastinya juga merekomendasikan teman-teman khususnya yang di daerah sekitar Kadistenan Pati atau Jawa Tengah mungkin, atau di luar Jawa Tengah ya, silakan teman-teman. Ini ada punya teman saya sendiri ya. Dulu saya sudah pernah wawancari sama ownernya langsung. Teman-teman bisa tonton aja videonya ya di beranda saya ini ya. Silakan tonton, itu sudah pernah saya wawancara sampai detail ya. Di situ sudah jelas. Teman-teman bisa hubungi aja langsung, mungkin nomornya ada di deskripsi ataupun di video ini. Ini tempatnya berada di Munatrans, lokasinya berada di Ngembal teman-teman, Ngembal Kabupaten Kudus ya teman-teman. Nah di sini saya mau rental mobil juga sebenarnya ya, karena memang kondisi kali ini saya pengen jalan-jalan ya, daripada saya panas-panasan, lebih baik saya rental mobil sekalian bikin konten dan ngasih rekomendasi dan tips buat teman-teman. Oke, ikuti saya apa saja tips-tipsnya buat rental mobil teman-teman. Terus pantau di channel Baston Hitam Channel. Oke teman-teman, ini mobilnya yang saya akan rental. Ini saya pakai R3 Matic ya. Ini R3 yang lama, tapi ya sudah model terbaru ya teman-teman, karena juga dari Suzuki belum mengeluarkan model yang terbaru. Ini masih facelift tapi ya termasuk baru lah, ini tahun 2020-an. Nah ini lokasinya berada di sekitaran perumahan teman-teman. Teman-teman nanti bisa searching aja di Google atau hubungi nomor di deskripsi. Oke, saya akan hidupkan dulu mesinnya ya, saya akan panaskan dulu. Nah, karena mobil yang ini saya pakai Matic teman-teman, ini saya hidupkan dulu ya. Oke, saya hidupkan dulu teman-teman. Jadi tips pertama pastinya ketika kita menghidupkan mobil, kita dengarkan dulu suaranya ya. Saya buka dulu bagasi kap mesinnya teman-teman. Kap mesinnya berada di sini. Oke. Untuk di mesinnya ya, namanya mesin kotor ya, nggak apa-apa. Dan kita dengarkan untuk suara mesinnya, pastikan suara mesinnya itu halus, nggak ada kendala ya, tidak ada bunyi yang aneh-aneh teman-teman, intinya seperti itu. Dan untuk selanjutnya sebentar teman-teman, saya cantolkan dulu. Dan selanjutnya teman-teman bisa cek ya, ini air wipernya ada isinya enggak ya, tuh. Terus air radiatornya teman-teman di sini kita cek aman enggak, udah gitu aja, pastikan semuanya aman ya. Itu untuk daerah permesinan seperti itu teman-teman. Kalau baterai nggak bisa dicek karena baterainya sudah baterai yang tidak menggunakan air aki teman-teman, karena itu baterai aki kering. Oke, saya copot lagi. Oke, kalau sudah teman-teman lihat sekelilingnya ya, mungkin daerah bodi-bodi apakah ada yang aneh-aneh, teman-teman bisa cek ya. Oh ternyata ada yang aneh teman-teman, nih R3 turbo. R3 nya udah turbo teman-teman. Nah kita cek teman-teman, kita apalin dulu untuk sekiranya bodinya seperti apa. Kalau ada penyok teman-teman bisa apalin. Oke, untuk bodi sudah, dan selanjutnya itu di ban-ban teman-teman. Teman-teman bisa cek ban-bannya gimana, ada yang tipis atau gundul atau enggak gitu. Teman-teman bisa cek sekelilingnya saja ya, antara ban-ban itu ya. Untuk di bagian eksterior seperti itu teman-teman. Kalau saya rekomendasikan untuk yang paling penting adalah ketika di eksterior itu di ban-bannya, pastikan jangan sampai ada yang gundul. Dan
lampu-lampu nih. Nah, ini lampu-lampu saya hidupkan dulu teman-teman. Kita cek lampu-lampunya. Nah, ini lampu-lampunya hidup semua ini. Oke, hidup semua. Ini fog lampnya belum saya hidupkan ya. Kita cek untuk lampu belakang. Untuk lampu belakang hidup semua ya. Kita cek dulu. Nah, tuh untuk bagian eksteriornya ya. Kita matikan lagi. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Yang pastinya di daerah kemudi, khusus kita yang mau merental mobil teman-teman, kita cek juga untuk di daerah kemudi sini apakah ada yang mungkin sesuatu yang aneh atau bagaimana. Kita putar-putar setirnya. Oh, enteng, berarti nggak ada kerusakan, aman ya. Ini pakai Snelling Matic teman-teman dari R3. Ini kita cek juga semuanya lah pokoknya. Bangku baris 2 kita cek. Oh iya, AC-nya belum saya hidupkan. Bentar. Kita hidupkan AC-nya teman-teman. Pastikan hidup. Nyembur. Terus di baris kedua teman-teman, ini double blowernya. Oke, nyembur semua ya. Tuh baris ketiga. Nah, aman. Udah. Nah, untuk pengecekan di interior kurang lebih ya seperti itu teman-teman ya. Untuk yang lainnya nanti kita rasakan saat berkendara ya. Kalau memang ada yang aneh-aneh, teman-teman bisa kontak calling sama pemiliknya langsung teman-teman. Oke ya, itu yang tipsnya untuk singkatnya buat rental mobil. Dan pastinya buat teman-teman yang mau rental mobil harus punya yang namanya persyaratan ya, seperti SIM, terus bisa mengemudi. Lah, punya SIM tapi nggak bisa mengemudi ya juga aneh sih, ataupun bisa mengemudi tapi nggak punya SIM juga aneh juga teman-teman. Nah, pastikan itu bisa. Terus yang kedua adalah itu punya jaminan ya. Kalau rental mobil harus memakai jaminan teman-teman, entah jaminannya sertifikat rumah, bisa pakai motor teman-teman ya. Kalau saya ini pakai motor, terus sudah pastinya sudah hidup ya, atau pajaknya masih hidup tuh teman-teman. Terus apalagi ya, ya itu sih teman-teman. Dan iya, untuk rentalnya pastikan ini loh, tempat rentalnya itu sudah terkenal di mana-mana teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti punya kendala dimanapun ya, ke luar kota ya, jadi nanti ketika kita menghubungi si pemiliknya atau pusatnya yang kita rental, saya punya kendala di daerah sini, bagaimana solusinya? Nah, pasti di sana, di pusatnya ya teman-teman, dianya akan menelpon buat teman-temannya yang lain suruh membantu kita gitu. Entah itu karena mobil kita mogok ataupun sampai ganti mobil, bisa gitu teman-teman. Dan kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti saya akan ceritakan rasa berkendaranya seperti apa pakai mobil rental ya. Oke, itu teman-teman. Dan inilah rental Munatrans. Mungkin teman-teman kalau mau rental silahkan hubungi di deskripsi ya. Oke ya, kita salaman dulu sama pemiliknya, kita izin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini pemiliknya. Oh, mobilnya saya pinjam ya. Siap. Saya izin pinjam buat pinjam mobilnya. Terima kasih sudah diizinkan. Siap, terima kasih. Oke, mari kita rasakan rasa berkendaranya teman-teman. Oke teman-teman, kita isi bensin dulu. Jadi kalau mau rental ya bensinnya diisi teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah merasakan nyetirnya ya sudah 1 jam lebih lah. Ya sebenarnya sih namanya orang nyetir teman-teman baru mungkin menjalani sekitar 1 kilo. Kalau 10 menit, berapa menit itu pasti sudah bisa merasakan rasa mobilnya. Ya ini sudah 1 jam lebih karena memang saya tadi ya masih pengen nyantai-nyantai aja ngobrol gitu teman-teman ceritanya ya sebelumnya ini. Jadi ketika kita rental mobil kita memang
sudah bisa nyetir, kita langsung bisa merasakan kok, oh ini mobil ini enak, oh mobil ini nggak enak, oh ada kendala di sini, di sini perlu diwaspadai, seperti itu teman-teman. Pasti kita sudah punya jawabannya gitu. Dan alhamdulillahnya teman-teman ya, ini mobil yang saya pakai ini selama saya berkendara tadi 1 jam lebih itu nggak ada apa-apa, nggak ada kendala apapun teman-teman. Aman dari rasa transmisinya itu aman, rasa berkendara dari suspensinya ya standar, rasa dari mobil R3 aman teman-teman. Untuk AC-nya masih dingin, dan ditambah dengan ini kan ada head unit Android yang sudah diganti sama pemiliknya ya teman-teman ya. Ini tuh jadi menambah fasilitas kita saat berkendara, dan itulah teman-teman. Oh iya teman-teman, mungkin sebelum kita rental ya pastikan itu kita punya yang namanya tujuan. Terus selanjutnya itu adalah berapa orang yang kita ajak atau naiki mobil tersebut teman-teman. Sebagai contoh, kalau kita orangnya dikit, cuman hanya berdua, berempat ya, minimal berempat, lebih baik kita ambil mobil kecil-kecil ya, seperti Brio, entah LCGC apa, intinya yang 2 baris lah ya. Tapi kalau kita membawa orang yang banyak, sekitar 6 sampai 7 orang, itu mungkin bisa ambil yang 3 baris teman-teman tuh. Dan yang selanjutnya mungkin kalau mau lebih ya, kayak elep itu kan sudah nggak bisa ya lepas kunci, apalagi bus itu teman-teman. Dan Munatrans itu juga melayani teman-teman ini. Terus selanjutnya itu adalah gini teman-teman, kalau kita mau kemana tujuannya ya, ini yang paling mungkin dengan tanda kutip itu kayak kita mau naik gunung, kayak pegunungan daerahnya, naik entah kemana lah gitulah, terserah teman-teman. Kalau mobil yang saya pakai ini kan R3 penggerak depan ya kan, dan rata-rata mobil sekarang kan itu memang penggerak depan teman-teman. Jadi untuk naik kalau dibandingkan ya, kita bicara membandingkan dengan penggerak belakang, itu mobilnya jelas lebih bisa diandalkan di penggerak belakang teman-teman. Nah, ini kalau kita compare sama yang setahun-tahunnya ya, dalam arti itu mobil dengan tahun yang sama ataupun bagaimana, bentar teman-teman. Jadi kalau kita naik gunung, kalau bisa kita rental yang penggeraknya belakang teman-teman. Ya memang rata-rata kalau kita yang muda-muda ya mahal teman-teman. Penggerak belakang ya kalau masih ada sekarang kan ya cuma Innova Reborn itu. Kalau Avanza, Xenia, R3, Mobilio, Expander dan lain sebagainya itu rata-rata kan sekarang penggerak depan semua. Walaupun penggerak depan itu juga ada yang lebih kuat, apalagi kalau tenaga dan torsinya itu besar teman-teman. Jadi ya untuk tanjakan aman lah ya. Tapi penggerak belakang itu lebih masuk karena secara traksi itu ya dia lebih mumpuni, karena beban kita lebih banyak yang ada di belakang dibandingkan di depan gitu teman-teman. Karena saya pernah mengalami sendiri gitu teman-teman. Walaupun mungkin mobilnya sekelas Cherry aja yang cc-nya 1000 dan tenaganya kecil gitu, naik gunung malah kecil itu teman-teman, gampang banget, tidak ada masalah karena sudah teruji juga mobil Cherry itu teman-teman. Tuh mungkin itu teman-teman ya. Dan nanti saya akan cerita lagi tip dan rekomendasi mungkin ya. Ya teman-teman, sudah seharian saya memakai mobil rental ya. Alhamdulillah tidak ada kendala dan alhamdulillah selamat teman-teman. Dan mungkin tambahan tips lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau rental ya, usahakan nih
kita bisa memanage atau mengestimasi, memplanning teman-teman untuk apa biaya BBM. Kayak saya tadi kan pas ambil terus saya isi bensin, itu jarumnya atau BBM-nya ini kan kedip-kedip teman-teman. Usahakan ya balik kedip-kedip aja gitu. Ya bukan berarti kita nggak mau melebihkan ya teman-teman ya, karena itu bisa dibilang tuh gimana ya, yang pakai kan nanti bukan kita lagi dan si pemiliknya juga orang lain teman-teman. Tapi buat catatan lagi bagi teman-teman yang nggak apa-apa sih silahkan, tapi saran saya sih lebih baik kita namanya merental ya harapannya bisa juga mengestimasi secara jarak dan konsumsi BBM teman-teman untuk kita sendiri sih gitu, bukan karena ngirit gitu. Jadi kita cerdas, itu loh maksud saya seperti itu. Dan nggak mungkin juga bensin lebihannya itu kita nanti ambil lagi atau klaimkan sama yang punya rental, itu juga nggak mungkin gitu loh teman-teman. Maksud saya juga seperti itu. Yang sudah sering rental pasti paham lah, kecuali ini mobil pinjaman teman sendiri, nah itu beda. Kalau teman-teman lebihkan ya alhamdulillah, pasti yang punya mobil seneng kalau kita nanti pinjam lagi gitu teman-teman, suatu saat nanti pinjam lagi gitu. Oke teman-teman, sudah sampai rentalan lagi ya, alhamdulillah. Kita parkirkan mobilnya teman-teman. Oke teman-teman, sudah sampai di rentalan ya. Kita balikan mobilnya dengan kondisi adanya, yang penting itu tidak ada yang rusak teman-teman. Pastikan itu. Kalau soal kotor nggak masalah, namanya kita rental ya, kotor itu wajib ya, karena kita pakai teman-teman. Oke, mari kita bayar ya. Selanjutnya kita bayar teman-teman, jangan lupa dibayar, dan jaminannya itu juga nanti kita ambil lagi teman-teman. Oke, mungkin tips saya itu saja teman-teman. Buat teman-teman yang lain yang punya tambahan tips lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan mungkin punya apa namanya hal-hal yang belum pernah teman-teman lakukan atau ingin ditanyakan, ya silakan aja komen, mungkin bisa saya jawab, dan yang lain nanti bisa jawab juga ya. Ini R3 irit banget teman-teman, jadi pas banget ini, saya bisa sampai sini dengan kondisi BBM yang pas. Oke, rekomendasi ya teman-teman, di rental mobil Muna Transport berada di Ngembal Kudus, bisa melayani mobil beserta sopir ataupun juga elep ataupun HiAce ataupun bus besar juga bisa teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Mohon maaf ada salah kata atau kurangnya dari penjelasan saya atau video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna Transport.